pengajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diringankan langkah kita masih dilapangkan hati kita untuk menghadiri sholat berjamaah, sekaligus kita tambah keutamaannya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi investasi akhirat kita. Yang kedua, salatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap hari Jumat yang kedua dan keempat kita baca kitab Ad-Da' wad-Dawa. Kita sampai pada bab yang menerangkan tentang faslun al-ma'asi tufsidul akla. Ini masih membahas tentang dampak-dampak perbuatan maksiat. Dampak yang ke-16 adalah annal ma'asi tufsidul akla. Perbuatan maksiat itu akan bisa merusak akal. Jadi akal yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga itu bisa rusak dengan perbuatan maksiat. Wa minha annal ma'asiya tufsidul akla fa inna lil akli nuran wal ma'siyatu tudfi'un nural akli wala budda. Di antara dampak-dampak maksiat adalah rusaknya akal. Sungguh innal lil akla nuron, akal itu sesungguhnya memiliki cahaya. Bahkan cahayanya itu adalah nurullah, cahayanya Allah. Wal ma'asi, sedangkan perbuatan maksiat itu tudfi'u nurul akli wala budda. Maka perbuatan maksiat itu adalah satu kegelapan yang memadamkan cahaya tersebut. Sehingga jika orang itu melakukan kemaksiatan, maka padamlah cahaya akalnya. Ini contoh sing gampang nih, tiang mabuk nih loh. Orang mabuk itu kan sudah akalnya kan sudah tidak normal, akalnya sudah tidak sehat.
Walaupun sebenarnya secara fisik dia itu tidak terkena penyakit apa-apa, tetapi justru dengan kebiasaan maksiatnya itu akan bisa merusak akal dan jiwanya. Wa qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan ma asawwaha ahadun hatta yahiba akluhu. Tidaklah seseorang itu berbuat maksiat kecuali nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan menghilangkan akalnya. Wa hadza dhahirun, dan ini jelas. Fa inna law hadara akluhu lahajazahu anil maksiyah wa huwa fi qabdatir rabbi ta'ala. Jelas sekali dampak rusaknya akal karena perbuatan maksiat itu. Karena apabila seseorang itu akalnya sehat, maka sesungguhnya akal itu akan bisa mencegah lahajazahu anil maksiyah, akan bisa mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Jadi orang itu kalau masih berpikir waras, Pak, mau melakukan perbuatan maksiat itu, dia itu pikir-pikir, karena dia itu punya pandangan yang jauh. Engko lha aku mabur ayo rugi dhewe ta, Pak. Kalau aku misalnya narkoba sing loro awak dhewe ta. Ini menunjukkan orang yang sehat akalnya itu tidak mungkin dia menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam perbuatan maksiat. Sehingga betul sekali pelaku maksiat itu adalah orang yang kehilangan akal sehatnya. Dan orang seperti ini adalah orang yang dzalimun li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Bukan orang lain yang dirugikan itu akhirnya, bahkan dirinya sendiri yang rugi. Jadi pelaku-pelaku dosa itu secara akal sehat itu adalah orang-orang yang justru mereka itu menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam jurang kecelakaan. Makanya tidak sama gaya hidup antara orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon-calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Itu tidak sama, Pak. Jadi stylenya, gaya hidupnya itu sudah beda. Sama-sama punya uang 1 juta, itu kalau yang pegang orang yang punya wawasan surga itu mesti berbeda dengan 1 juta dipegang sama orang yang akalnya itu sudah dirusak oleh perbuatan maksiat. Dalam surat Al-Hasyr itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. La yastawi, tidak akan sama, sampai kapanpun tidak akan sama. Siapa ashabun nari wa ashabul jannah, orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon penghuni neraka dengan orang yang mendaftarkan dirinya sebagai penghuni surga, tidak akan sama. Sama-sama punya fasilitas, tapi kalau wawasan berpikirnya itu berbeda, ya nanti pemanfaatannya juga berbeda. Pistol itu kalau dipegang polisi, ya dibuat untuk menjaga keamanan, begitu. Cek cekel rampok, jadi kayak ngedeni wong kayak ngerampok, kan tidak sama. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah orang-orang yang mendapatkan
kemenangan, mendapatkan keberuntungan. Bahkan orang yang akalnya sehat itu lau hadara aqluhu lahajasahu anil ma'siyah wa huwa fi qabdati rabbi. Orang yang akalnya sehat itu adalah orang yang senantiasa mempunyai pemikiran bahwa hidupnya ini akal sehat yang dimiliki oleh orang beriman. Dia itu merasa bahwa hidupnya itu berada fi qabdati rabbi, dalam genggamannya Gusti Allah. Sehingga dia itu meninggalkan maksiat bukan karena takut dilihat oleh orang lain, tetapi dia yakin bahwa hidupnya ini dalam genggaman Allah. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Sami'un Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sebab kalau orang itu meninggalkan maksiat hanya karena karena takut dilihat oleh orang lain, gampang sekali, Pak. Dia bisa menghindarkan dari orang lain itu. Dia bisa cari tempat yang sepi, dia bisa cari tempat yang jauh dari keramaian. Tetapi ketika orang itu sudah merasa diawasi oleh Gusti Allah, nah ini sumber disiplin yang paling utama itu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Luqman Hakim kepada putranya. Jadi Luqman Hakim ini kalau mengajarkan disiplin kepada putranya, bisa dibaca di dalam Al-Quran surat Luqman itu, ajaran-ajaran Luqman kepada anaknya. Setelah diajari bersyukur, diajari tauhid, diajari berbakti pada orang tua, diajari sholat. Satu di antaranya, ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi syahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ini ajaran kedisiplinan. Wahai anakku, dimanapun saja kamu berada, di dalam kegelapan goa yang sepi, di tengah hutan belantara yang sepi, maka jangan lupa ya'ti bihallah, Allah itu akan senantiasa mengawasi kamu. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Misalnya kadang-kadang orang tua itu kalau mendidik anak itu kan sejak kecil anak itu sudah ditakutkan kepada sesuatu yang selain Allah. Kalau nakal tak kanakno Pak Polisi lu. Ayo Kak Warung kok di seneni Pak Tentara. Jadi Luqman itu kalau yang ditakut anaknya itu siapa? Ya'ti bihallah. Takut kepada Allah, sehingga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gitu. Selain di dalam genggaman kekuasaan Allah, manusia itu akan selalu diikuti oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencatat semua amal perbuatannya di dunia ini, yang nanti kala itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ada malaikat raqib, ada malaikat atid, yang atas perintah Allah itu akan mencatat amal perbuatan setiap manusia. Para jamaah rahimakumullah, orang-orang yang bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat, kemudian ia menggunakan akalnya secara sehat, secara benar, maka itu akan mempunyai satu kemanfaatan yang luar biasa. Maka orang yang seperti ini, artinya orang yang menjaga akalnya dari perkara-perkara yang merusak, itu wa wa'idul Qur'ani yanhahu
wa wa'idul mauti yanhahu wa wa'idun nari yanhahu. Maka orang seperti ini akan bisa mengambil kemanfaatan dari membaca Al-Quran, sehingga ketika membaca Al-Quran dia itu bisa menangkap nasihat-nasihat kebenaran. Jadi Quran itu bisa menembus relung-relung hatinya, tidak sekedar dibaca tetapi difahami maknanya kemudian diamalkan, sehingga ketika kita itu sudah merujuk kepada Al-Quran, maka berarti kita sedang meniti jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Itulah makanya Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah, ketika ditanya tentang bagaimana sih Aisyah, kepribadian Rasulullah itu bagaimana, Aisyah ini terkenal sebagai istri Rasulullah yang cerdas. Yang beliau ini dinikahi oleh Rasulullah dalam usia yang masih muda, yang dengan itu hikmahnya banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini, terutama yang terkait dengan kehidupan privasi rumah tangga Rasulullah yang perlu untuk diketahui oleh umatnya, terkait dengan masalah hukum-hukum keluarga misalnya. Aisyah itu banyak meriwayatkan bagaimana Rasulullah itu kalau mandi besar, bagaimana Rasulullah itu kalau beribadah malam hari. Ini Aisyah yang banyak meriwayatkan. Nah, pernah ditanya, ya Aisyah, bagaimana sih kepribadian Rasulullah? Aisyah dengan jawaban yang singkat namun mempunyai makna yang cukup mendalam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khuluquhul Quran. Itu jawaban Aisyah. Ya Rasulullah itu akhlaknya ya akhlak Al-Quran. Artinya Rasulullah itu kepribadiannya adalah terjemahan dari Al-Quran. Maka dalam kitab ini diterangkan, orang itu kalau bisa menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, maka akalnya itu adalah akal yang sehat, maka Al-Quran itu akan bisa menjadi petunjuk kehidupannya. Wal iman, dan juga akan bisa meningkatkan imannya. Termasuk juga peristiwa-peristiwa kematian yang ada di depannya itu akan bisa menjadi nasihat bagi orang yang berakal. Karena Rasulullah menyatakan kafa bil mauti wa'idhah. Cukup sebenarnya bagi kamu peristiwa kematian itu menjadi mau'idhah, menjadi nasihat, bahwa itulah finish dari perjalanan hidup setiap orang di dunia ini. Artinya dunia ini adalah satu kehidupan yang tidak kekal, tidak abadi. Yang pasti apa yang ada di dunia ini nanti akan binasa. Nah, ini orang yang akalnya sehat itu mesti mikir seperti itu, sehingga akan menjadi pelajaran. Peristiwa kematian itu akan menjadi pelajaran bagi orang yang masih hidup untuk apa? Untuk istiadat, untuk menyiapkan diri dalam rangka kembali ke negeri yang sebenarnya, kampung yang sebenarnya, yakni kampung akhirat. Tapi kalau orang itu sudah akalnya tidak sehat karena dosa-dosa yang dia lakukan, ya sudah, hidup di dunia itu hanya dia gunakan untuk memperturutkan kesenangan duniawinya, kesenangan nafsunya. Dia tidak berpikir ibadah, dia tidak berpikir bekal akhiratnya. Maka beruntunglah orang yang sejak di dunia ini oleh Allah Ta'ala dibimbing untuk bisa terus mengumpulkan bekal akhirat. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah, kata Allah. Jawa-jawa dan sanggup sing akeh nek ati lunga. Karena kita nanti itu akan kembali ke alam keabadian.
yang di alam keabadian itu, di alam akhirat itu sangat ditentukan oleh bagaimana kiprah dan amalia kita selama di dunia ini. Jadi kayak kita itu, kenapa sih Pak kok kita mau subuh-subuh harus datang ke masjid? Ya karena kita ingin mengumpulkan bekal akhirat kita. Karena akhirat itu adalah safarun ba'id, perjalanan yang cukup panjang. Bahkan khalidina fiha abada. Kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang bagaimana situasi akhirat, mulai alam kubur, hari kebangkitan, mahsyar, sirat, waduh, medeni dan waktunya cukup panjang perjalanannya. Maka beruntunglah orang yang sejak di dunia ini sudah meniti, sudah mengumpulkan bekal kehidupan akhirat, sehingga nanti dia itu ketika berhadapan langsung dengan Allah Ta'ala di yaumul hisab, di hari perhitungan amal, maka begitu ditimbang amal perbuatannya, yaumul mizan, hari pertimbangan amal, kok kemudian kebaikannya ternyata lebih banyak daripada kejelekannya, maka dia berhak mengibarkan bendera sa'adah, bendera kebahagiaan. Pandai hebat itu. Dunianya memang dia maksimalkan untuk bekal akhiratnya. Sehingga itulah makanya Rasulullah, kali-kali saya sampaikan hadis ini menarik sekali, ketika Rasulullah itu mendefinisikan tentang orang-orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang akalnya sehat, tapi tidak memberikan definisi yang muluk-muluk. Jadi Nabi itu ketika memberikan ta'rif tentang Al-Qayyis itu orang yang pinter versi Rasulullah. Siapa mereka? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu orang pinter versi Rasulullah. Mandana nafsahu, yakni orang-orang yang ketika di dunia ini dana nafsahu, dia bisa mengekang hawa nafsunya, dia bisa mengerem kesenangannya kepada dunia. Jadi kadang-kadang orang itu kalau sudah kaya raya itu kan tidak dibarengi dengan wawasan keakhiratan, akhirnya kan kekayaannya itu kan hanya untuk sesuatu yang menghambur-hamburkan, sesuatu yang mubadir. Kadang-kadang beli baju saja satu potong harganya ratusan juta. Artis-artis itu mereka itu kelambi yang akhirnya jadi gombal itu bisa ratusan juta, bahkan bisa sampai miliar. Jamaah mereka bakal satilu-tilu ya. Kelambi 100 juta, marian dua sinten. Ada gaya yang lebih manfaat. Orang-orang yang cerdas kata Rasulullah, orang yang mampu mengekang nafsunya. Bahkan walaupun kadang-kadang dia itu bisa beli seperti itu, tapi tidak dia lakukan. Dia lebih memilih apa? Lebih dia kekang untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut. Dia lebih senang untuk dia kumpulkan kebaikan-kebaikan, dia manfaatkan kehidupan dunianya untuk apa? Untuk sesuatu yang sesudah matinya, ba'dal maut, artinya ya untuk kehidupan akhiratnya. Nah, ini dengan menghindarkan diri dari maksiat, maka akal kita itu akan jernih seperti ini, sehingga kita itu mampu menerima suara-suara kebenaran, nasihat-nasihat kebenaran. Para jamaah rahimakumullah,
Al-Quran ini sesungguhnya adalah merupakan Shiratal Mustaqim di dunia ini, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua inilah apa yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim, ya, jalan yang lurus, sebagaimana yang selalu kita minta dalam suratul Fatihah itu, ihdinas Shiratal Mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalanmu yang lurus, yang dengan itu kita akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini banyak sekali pilihan-pilihan, banyak sekali godaan-godaan, persimpangan jalan itu sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita ingin meniti jalan yang lurus, maka Al-Quran dan Sunnah inilah petunjuknya, petanya ya itu. Kita tidak usah telat-toleh sudah. Jadi Rasulullah itu pernah satu ketika beliau duduk-duduk santai dengan beberapa sahabat. Kemudian Rasulullah itu membuat satu garis lurus, karena di daerah Mekah itu kan padang pasir, jadi di atas pasir itulah kemudian Rasulullah dengan mengambil sebilah ranting pohonnya itu beliau tarik garis lurus. Kemudian setelah itu beliau membuat garis-garis yang banyak di sebelah-sebelahnya itu. Para sahabat itu bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membuat garis lurus itu, beliau bacakan satu ayat. Saya lupa surat apa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu. Inilah gambaran satu jalan yang lurus. Ternyata yang dimaksud Rasulullah jalan yang lurus itulah Shiratal Mustaqim, itu jalan kebenaran. Wa anna hadza siratum mustaqima fattabi'uhu. Ikutilah jalan yang lurus ini, ikutilah jalan kebenaran ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Ojo nyelentang kalau kamu tidak kepingin tersesat. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang nanti akan bisa semakin menjauhkan kamu dari jalan Allah. Maka dengan ngaji seperti ini, kita juga sedang dalam rangka meniti jalan kebenaran, meniti jalan keselamatan. Mungkin sampai sini Bapak Ibu sudah hampir setengah 6. Ada yang didiskusikan, monggo. Oke. Dengan pengalaman saya tadi malam itu kan fotokopi yang di Tanmosanto. Terus itu fotokopi di mukanya sebelah SMA itu ada orang di kantor di situ, dia orang Jawa. Dia bilang dengan senang hati ini, saya dengan senang tengah ketawa gitu ya. Saya tuh baru kena obat penyakit itu, ginjal sudah kena, terus paru-paru sudah kena, terus tinggal jantung pokoknya, liver sudah kena semua Pak saya itu. Saya ketawa, sehingga saya beli obat itu tadi itu 400.000. Loh, karena kemarin saya baru minum-minuman gitu. Loh, kok masih minum-minuman Pak? Ya gimana kalau saya sudah lama tidak minum Pak? Sehingga ya terpaksa saya minum, enak minum itu. Sehingga mabuk maksudnya? Mabuk, ya mabuk banyak. Sehingga saya pikir mungkin ya dari minum itu kan tidak hanya banyak dirasakan, mungkin penyakit fisiknya dia tinggal, karena dia bilang saya tinggal jantung saya belum kena Pak, mungkin tidak tahu lah, tapi ya saya minum juga senang itu di itu orang gitu. Terus ini Mas kok mungkin teman-teman ya mungkin ya ini kurang, ini kan ada 51 penyebab, ini 51 dampak itu ya kira-kira ya kurang 30-an ya. Ini cukup menarik bagi saya pribadi, sepertinya cukup menarik. Andaikan nanti saya coba saya mungkin
buku yang mungkin agak lebih murah mungkin bisa dimiliki, cukup. Kalau bagi saya pribadi ya kebetulan saya itu hanya ngapunten, saya itu kebetulan senang membaca, kebetulan aja saya. Iya, bukan berarti saya bukan orang perpustakaan, bukan. Karena orang perpustakaan sendiri juga tidak mau baca. Di perpustakaan itu ribuan buku, Pak. Banyak sekali buku di sana itu. Dan banyak buku yang belum terbaca itu ya puluhan ribu juga itu di sana itu. Padahal hanya membawa KTP, fotokopi KTP itu dapat 3 dibaca selama 5 hari. Maka mungkin agak terlambat 10 hari itu tidak masalah sebetulnya. Ini hanya sekedar informasi aja. Kalau Bapak mungkin mau perpustakaan di mukanya Bagong itu loh, Pak. Iya, itu puluhan ribu, Pak. Bahkan kita tafsir itu di sana. Gratis itu sewanya. Nah, tidak ada sewa, cukup bawa fotokopi KTP di sana. Nanti pulang sudah mendapatkan 3 buku. Berapa hari sewanya? Tidak ada sewa 5 hari, Pak. Bahkan Bapak terlambat 10 hari, itu tidak ada denda, tidak ada apa. Puluhan ribu di sana gitu. Kalau Bapak mau, ya kalau ada kesempatan nanti. Karena kadang-kadang mungkin kesempatan disibukkan, kadang-kadang ya. Saya hanya informasi aja. Di sana itu emang sekali, Pak. Bukunya masih baru-baru, kadang-kadang sudah 5 tahun, 7 tahun. Ya kalau orang Jawa apa ya, bahasa ekstrimnya itu perawan itu sudah 10 tahun itu masih enggak? Enggak ada. Kenapa? Masih pastikan. Ya masih pastikan. Ya kalau pasti ini sudah buka karena kan sudah dalamnya sudah di apa itu? Sudah di semuanya. Ya pokoknya masih baru semua ke sana. Iya, emang sebelum di sana itu buku agama itu mungkin sekitar 60% dari jumlah buku yang ada di sana. Matur nuwun Pak Rindi itu atas pengalamannya dan infonya. Monggo bapak-bapak yang mungkin bisa meluangkan waktu, ada informasi itu perpustakaan itu termasuk buku agama nih banyak sekali ya, 60. Tapi kadang saat ini budaya pembacaan ini kadang-kadang memang menurun gitu. Termasuk di pulau ini ada batas yang moco. Ya beruntunglah orang yang diberi hobi membaca. Apalagi sekarang anak HP ini kadang-kadang bodoh-bodohnya di sini luar biasa gitu. Nah, maupun saya itu kalau baca HP itu kalau sudah itu keluar ini tidak kuat gitu loh mata saya itu. Alhamdulillah sudah datang. Jadi pas Bapak mau dibukanya Bagong itu. Iya. Iya, bukannya apa? Iya. Monggo. Kosong-kosong. Oke, monggo mungkin dimanfaatkan Bung. Jadi memang Iqra itu penting sekali. Dan sebaik-baik bacaan adalah Al-Quran. Oke, monggo. Ya kita manusia itu memang sulit untuk lepas dari hilaf, lepas dari kesalahan. Itu adakah cara-cara yang ditunjukkan oleh Quran maupun oleh hadis bagaimana caranya bertobat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Dan bertobatlah engkau sekalian wahai orang-orang yang beriman secara keseluruhan supaya kamu termasuk orang yang beruntung. Itu perintah tobatnya. Teknisnya caranya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Nah, taubat terkait dengan dosa itu ada 2 jalur. Ada jalur horizontal, hablum minallah, ada jalur vertikal, hablum minannas. Kalau hablum minallah ini sangat gampang sekali taubatnya. Artinya gampang itu ya yang pertama tentu kita menyesali perbuatan salah kita. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dengan tobat yang seperti ini loh, Allah itu senang menerima tobat hambanya. Yang agak sulit itu yang kaitan dengan hukukul adami, hak-hak manusia, dosa kita kepada sesama manusia. Artinya tambah 1 syaratnya, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi prinsipnya tobat itu 1, menyalahkan diri sendiri. Itu prinsipnya seperti itu. Kita tidak bisa
melakukan salah dan dosa itu kemudian menyalahkan orang lain, tidak bisa. Makanya dengan perhatikan redaksi tobatnya nabi-nabi itu, Nabi Adam, Nabi Yunus, kan Sayyidul Istighfarnya Rasulullah itu, mesti ada kata-kata dolamna anfusana. Kula pun mendolimi diri kula piye itu. Begitu, mari. Jadi teknisnya seperti itu. Makanya Ramadan itu adalah kesempatan syahrul taubah, kesempatan kita untuk mencuci bersih dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian biasanya kita lengkapkan itu nanti di Idul Fitrinya dengan saling berhalal bihalal. Sebenarnya minta maaf itu tidak usah nunggu Lebaran, semakin cepat semakin baik. Tapi itu kan minimal senyapang hari yang fitri itu kita saling berlapang dada untuk saling memaafkan. Demikian, ya, sampun cekap sudah siap. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Alhamdulillah. Kalau ada yang benar semua dari Allah, kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Timernya sudah datang dan siap. Barakallahu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya, wabil khusus kepada seksi konsumsi Mas Ergi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.